السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أبي القاسم الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan orang tua saya, mami-mami tiang, pemuka agama, pemuka masyarakat, pengurus atau ketua takmir masjid beserta seluruh jajarannya, wabil khusus bidang dakwah yang dikomandani oleh Ustaz Haji Nawawi. Bapak Profesor sudah pulang. Okay. Seluruh jamaah bini laki, saudara-saudara saya, keluarga saya, orang tua saya, mudah-mudahan semuanya dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tanpa kecuali yang sabar mengikuti pengajian, mudah-mudahan semuanya masuk surga bighairi hisab. Kita bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya tanpa kecuali yang sabar, yang diam, yang mengikuti pengajian, mudah-mudahan semuanya masuk surga bighairi hisab. Mudah-mudahan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, keafiatan, serta kesempatan untuk bisa kita menunaikan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan ke pengajian subuh. Sebelumnya tentu seperti biasa kita membaca tasbih, kita baca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana dzil mulki wal malakut, subhana dzil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله عدد ما يليق بكمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا جبريل سيد أهل السماء. اللهم صل على سيدنا جبريل عدد التراب والماء. Jamaah sekalian, yang satu lagi. Raditu billahi rabba wa bil islam dina
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Pagi ini tentang Fadilatul Istighfar, kemuliaan, kehebatan, dahsyatnya membaca istighfar. Makanya kita harus senang membaca istighfar, hobi membaca istighfar, karena luar biasa. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang fa'alu fahishah, yang mengerjakan kejelekan, yang mengerjakan maksiat, au zalamu anfusahum, dan dia menzalimi diri sendiri. Orang mengerjakan dosa itu dia menzalimi dirinya sendiri, dia menyiksa dirinya sendiri, dia menghinakan diri sendiri, dia merendahkan dirinya sendiri, rendah di hadapan makhluk, hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengerjakan maksiat itu. Tapi kadang-kadang dosa itu mahal juga dia. Mahal dosa itu. Ya, ayo masuk kafe. Itu ceritanya bisa sampai puluhan juta itu. Ada di Lombok Tengah itu. Malah saya dapat kabar dari Lombok Tengah, bukan di kota ini. Ada punya CP, punya usaha di Lombok Tengah. Kebetulan dari Muncan ini. Terus anaknya itu manja, masuk kafe. Semalam habisnya 30 juta. Semalam itu 30 juta. Dia main, itu anaknya saja itu. Itulah ya, kafe katanya. Jadi dosa itu mahal juga dia. Tapi itu merendahkan diri di hadapan Allah, hina di hadapan makhluk. Tidak ada ceritanya orang mengerjakan maksiat itu sukses. Tidak ada ceritanya. Sampai negara-negara yang justru yang non-muslim pun, kalau dia main-main yang tidak karuan, apalagi pelecehan seksual, tidak bisa jadi calon presiden. Padahal itu negara yang bebas pergaulan laki-laki perempuan. Tidak bisa jadi calon presiden. Apalagi di negara kita yang mayoritas muslim. Nah, orang-orang yang mengerjakan maksiat dan menzalimi diri sendiri, zakarullah, ingatlah kepada Allah yang melarang, ingatlah kepada Rasulullah yang sangat membela kita. Rasulullah itu pengacara kita, Rasulullah itu pembela kita di hadapan Allah, pembela kita Rasulullah itu. Maka jangan kita pelit menyebut selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfaru li dzunubihim. Setelah kita ingat kepada Allah, kita berzikir, zakarullah, berzikir itu ingat. Makanya kadang kalau kita zikir, jangan lupa kepada yang kita sebut namanya. Kadang-kadang disebut la ilaha illallah, tapi dalam hatinya di rumah
dalam hatinya keuangan, dalam hatinya pekerjaan. Jadi selingkuh itu. Allah tidak butuh dengan hati yang selingkuh. Allah butuh wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Ikhlas. Jadi ada yang ngusul di Majlu, pengajian yang dulu, tapi tadi malam kebetulan ngaji di sana juga. Nah, bagaimana hukumnya kalau imam itu suaranya bagus, tartilnya mantap, tajwidnya hebat, terus kita kagumi suaranya, terus tidak sombong gitu. Nah, disitulah kita harus mempelajari yang namanya ilmu tasawuf. Makanya sehebat-hebat ilmu fikih, kalau tanpa tasawuf juga itulah radiatornya. Kalau mobil jalan tanpa radiator, maka meledak dia. Itu radiatornya. Oleh karena itu, riya itu, sombong itu kan standar ibadah. Iblis itu dikutuk itu menjadi kafir bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak ibadah, tapi dia itu sombong, merasa lebih dari orang lain. Nah, itu yang tidak boleh di hadapan Allah, merasa lebih dari orang lain. Kan sombong itu definisinya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merasa lebih dari orang lain. Dong, kalau kita merasa sabda Rasulullah di awal-awal Al-Quran itu, di kulitnya Al-Quran, zayyinul Qur'anu bi aswatikum, hiasi bacaan Al-Quran itu dengan suara yang merdu, suara yang indah. Orang nyanyi pop suara merdu, orang nyanyi dangdut suara merdu. Masa baca Quran tidak boleh suara merdu? Nyanyi saja yang menjadi temannya setan itu butuh suara merdu. Masa Al-Quran kita tidak butuh suara merdu? Makanya itu dasar zayyinul Qur'anu bi aswatikum. Kalau kamu membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ada juga nanya, kenapa harus suara keras? Kenapa ada yang suara halus? Rasulullah pernah ngintip ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar waktu tahajud ini. Pas sampai di rumahnya Sayyidina Abu Bakar, kecil suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas doa lagi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kecil. Nabi begitu beliau pergi ke rumahnya Sayyidina Umar, dari jauh sudah kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ini keras suaranya ini Umar ini. Doa juga begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dipanggil besoknya itu. Ya Abi Bakar, ya Umar, tadi malam saya ke rumah, saya ngintip dari luar, tapi saya tidak ketuk pintu. Kenapa suaranya terlalu lemah lembut, terlalu kecil? Ya Abi Bakar, ya Rasulullah, Allah itu tidak tuli, Allah itu maha mendengar. Ngapain saya terlalu besar suara saya? Betul, bagus juga itu. Ditanya Sayyidina Umar, ya Umar, kenapa terlalu keras suaranya? Doa juga keras suaranya. Ya Rasulullah, itu membangkitkan gairah saya ya Rasulullah. Itu supaya saya tidak ngantuk juga ya Rasulullah. Oh, bagus juga katanya. Dua-duanya dibaguskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi supaya tanah itu mendengar suara kita. Apa saja menjadi saksi bagi perbuatan kita, saksi bagi amal kita. Makanya dalam fikih, kalau kita sholat, umpama di pinggir sungai kita sholat, terus suara air begitu keras, umpama dia banyak air di sungai itu, keras suaranya, atau hujan, rumah kita itu spandek, sholatlah zuhur lagi hujan lebat, rumah kita atapnya spandek, kan keras suaranya. Wajib kita besarkan suara kita supaya kita dengar suara kita sendiri, membaca takbiratul ihram, membaca al-fatihah. Kalau takbir kita tidak dengar suara kita, batal sholat kita, batal. Wajib kita dengar suara kita, wajib. Batalat sholatuhu, katanya di kitab. Batal sholatnya apabila kita tidak mendengar suara kita sendiri. Ya tentu, masa di telinga kita yang begitu dekat, mulut kita yang begitu dekat, masa enggak kita dengar? Makanya perbesar volume suaranya itu, perbesar. Supaya tidak batal sholat kita. Jadi kalau kita antara mulut dengan perut, sama-sama T itu Mas Selamat kan? Mulut, perut sama-sama T. Mulut dengan perut itu jauh. Kepala dengan perut itu jauh. Tidak seperti udang. Udang itu antara mulut, antara kepala dengan perutnya itu hampir nempel. Makanya tidak ada yang dipikirkan oleh udang itu hanya perut. Makanya disebut otak udang. Otak udang artinya goblok, wat tolol. Maka kita Allah jauhkan perut kita dari kepala kita, dari mulut kita, supaya jangan mikirnya nasi melulu, makanan melulu, dunia melulu. Supaya jauh perut kita dari kepala kita. Itu hakikat Allah menjauhkan perut daripada kepala, daripada mulut, supaya jangan mikirnya hanya mulut dan perut saja. Nah, gitu. Jadi itu hakikatnya. Nah, jadi orang yang terlanjur berbuat dosa, menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, berzikirlah, ingatlah kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, beristighfarlah dan mohon ampunlah atas lidzunubihim, dosa-dosa yang telah dilakukannya. Wa qala al-qamh wal aswad. Ada dua ulama ini. Kalau ulama sudah dicatat namanya dalam sebuah kitab, berarti ulama itu luar biasa. Al-qamah dan aswad. Qala, berkat ini ahli tafsir dia. Dua ulama ini, Al-Qamah dan Aswad ini ahli tafsir. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata bagaimana tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi kitabillah azza wa jal, dalam Al-Qur'anul Karim, ayatani ma aznaba abda dzamban faqra'huma wastaghfirullah azza wa jal illa ghufirallahu ta'ala lahu. Apabila menurut Aswad, Al-Qamah dan Ibnu Mas'ud, tiga-tiganya ini adalah ahli tafsir. Beliau berkata, ayat Allah subhanahu wa ta'ala ada dua dalam Al-Quran. Ada dua ayat Allah dalam Al-Quranul Karim. Apabila kita berdosa, apabila terlanjur berbuat maksiat, faqra'ahuma, bacalah dua ayat itu. Wastaghfirullah azza wa jal,
setelah baca ayat itu beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ghufirallahu ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sekarang mana dua ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ini yang kita baca yang pertama, Pak Irul. Ayat yang pertama dibaca kalau kita terlanjur berbuat dosa, terlanjur berbuat maksiat. Di surah Ali Imran ayat, kalau tidak salah, karena tidak ditentukan di kitab ini, di Al-Quran ayat berapa, surah apa, tidak ada. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Surah Ali Imran kalau tidak salah ayat 135. Ini yang dibaca yang pertama. Al-ayah. Qauluhu azza wa jal. Nah, sekarang ayat yang kedua. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima. Di surah An-Nisa ayat 11. Ini dua ayat ini digabung, dibaca, nggih. Insyaallah setelah itu kita banyak-banyak membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Qala azza wa jal. Nah, ayat yang ketiga, tapi yang tidak dibaca kalau ini, yang dibaca yang dua tadi saja. Nah, sekarang ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di mana ini? Ya, di idzaja. Nggih. Nah, asbabun nuzul ayat ini. Begitu ayat ini turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, bertasbihlah, ucapkanlah tasbih, sucikan Allah, bihamdika, bihamdi rabbika, dan pujilah Rabbik Allah Subhanahu wa ta'ala, wastaghfirhu, dan setelah kita bertasbih kita memuji Allah, wastaghfirhu innahu kana tawwaba, beristighfarlah kamu, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala kana tawwaba, senang kepada hambanya yang taubat. Nah, ini artinya. Maka setelah turun ayat ini, boleh waktu sujud itu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik rabbighfirli. Itu tasbih dalam sujud. Boleh. Tidak mesti kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi boleh dicampur, atau subhana rabbiyal a'la saja, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik rabbighfirli. Boleh itu. Ini berdasarkan ayat izaja tadi itu. Itu dasarnya. Okay. Wa qala ta'ala wal mustaghfirina bil ashab. Dan Allah sangat senang kepada orang-orang yang beristighfar bil ashab, di saat-saat jamnya orang makan sahur. Maka selesai tahajud, walaupun tidak doa, istighfar saja banyak-banyak. Nah, istighfar saja banyak-banyak. InsyaAllah Allah berikan apa yang kita mau.
Coba di surah Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ucapkanlah istighfar. Rabbakum. Mohon ampunlah kepadanya. Rabbakum, Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan dengan sebab istighfar itu Allah akan menurunkan hujan dari langit. Nah, kalau kita sendiri beristighfar, sekarang hujan apa kepada kita? Hujan rahmat, hujan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita kepingin diampuni, kita kepingin dirahmati, kita kepingin dosa-dosa kita dicoret, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di padang mahsyar semua dosa kita itu disebut walaupun sudah diampuni. Disebut. Kamu dulu tidak pernah sembahyang asar. Disebut tadi di padang mahsyar. Tapi saya ampuni karena sudah kamu minta ampun dulu. Dulu kamu bohong di dunia, suka bohong. Tapi karena sudah kamu minta ampun, sudah kamu banyak beristighfar, saya ampuni. Maka hari ini kamu tidak ada dosa. Nah, itu loh. Disebut nanti itu. Disebut. Karena dibaca nanti itu. Amal kita itu, amal baik, amal buruk, dibaca nanti di padang mahsyar itu. Dibaca. Tapi kita tidak disiksa gara-gara itu kalau kita sudah banyak beristighfar. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa bani. Nah, sebab istighfar wa yumdidukum bi amwal. Allah tambah harta kita. Allah tambah harta kita. Tambah uang kita, tambah apa yang kita mau Allah tambah. Wa banina, Allah tambah anak-anak kita. Nah, bagi yang masih belum, yang mau nambah, nambah. Anda yang tidak nambah, anak yang sudah ada itu akan menjadi anak yang berbakti. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukthiru ayyaqul, perbanyaklah ucapan istighfar dan tasbih, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini sudah saya sebut tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli innaka antat tawwabur rahim. Disuruh kita perbanyak ini untuk kita diampuni dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli innaka antat tawwabur rahim. Boleh. Mana saja. Mau pendek. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Boleh. Mau pendek. Tambah lagi. Astagfirullah innahu kana ghaffara, astagfirullah innahu kana ghaffara, astagfirullah innahu kana ghaffara. Kalau yang ini baca 70. Murah rezeki kita. Nggih, rezeki murah. Nggih, tapi murahnya itu murah maksudnya murah yang kita bawa mati. Nggih. Kalau rezeki itu ditumpuk ibarat air telaga. Air telaga, air apa saja, kalau diam di tempat, bau dia. Bau. Maka keluarkan dia. Nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarkan dia. Nggih, supaya rezeki itu lancar. Nggih, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dapat uang, masuk saja rekening, keluar tidak ada keluar. Nah, itu ibaratnya rezeki ibarat air yang di kolam tapi tidak keluar. Jadi berubah warna, berubah bau, banyak lumut, jadi tidak bisa diminum lagi. Itu rezeki tidak manfaat. Rezeki yang manfaat itu yang dikeluarkan. Dikeluarkan untuk sedekah, dikeluarkan untuk memberi nafkah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Man aktsara minal istighfar. Barang siapa yang banyak-banyak membaca istighfar, ja'alallahu azza wa jal lahu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bonus. Dari dunia diberikan bonus, bukan akhirat saja. Min kulli hammin faraja. Kalau dia susah, Allah berikan dia senang. Pasti ada saja masalah kita susah, pasti. Min kulli hammin faraja. Ini janji Rasulullah. Mustahil Allah mungkir janji, mustahil Rasulullah mungkir janji, mustahil. Yang kedua, wa min kulli daikin makhraja. Jika ada masalah, Allah datangkan jalan keluar. Lewat makhluknya, lewat apa saja. Allah Maha tahu cara bagaimana supaya kita menyelesaikan masalah. Makhraja, jalan keluar artinya makhraja. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Nah, rezeki itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa umur panjang, bisa berupa anak yang berbakti, bisa berupa nikmat. Nikmat kita sholat itu rezeki luar biasa. Nikmat sholat itu rezeki luar biasa. Daripada orang sholat seenaknya, zikir tidak dia nikmat. Makanya usahakan sholat itu sebagaimana kita makan. Sebagaimana kita nikmat roti, sebagaimana kita nikmat makan sesuatu yang kita senangi. Zikir begitu, kita ngaji begitu. Kalau sudah kita nikmat beribadah, berarti kita sudah dapat rahmat, dapat manfaat dari ilmu itu. Tapi kalau banyak ilmu, tapi tidak senang baca Quran, tidak senang dia zikir, berarti belum ada manfaatnya ilmu itu buat dia. Semakin sering kita ngaji, harus tambah amal, tambah zikir, tambah wirid. Kalau tambah ngaji, tapi tidak ada tambahan amal, percuma, tidak ada manfaatnya. Ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu. Jadi dapat ilmu untuk diamalkan. Tapi ini sudah jam 6 lebih 17 menit. InsyaAllah 7 menit lagi, 7 menit ke 8 menit untuk surat Isra. Ada yang ngusul? Airul? Mas Selamat tidak ngusul? Oh ya. Ya. Yang bersuara keras itu kita. Kalau imam Allahu Akbar, terus kita tidak dengar suara kita, juga tidak bisa. Kita wajib dengar suara kita, bukan suara orang. Sama. Untuk takbiratul ihramnya, bukan Fatihah. Setelah amin, terus dia baca lagi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh sih. Untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, gitu, bukan Fatihahnya. Bukan tasbihnya. Nanti baca tasbih subhan. Kenapa Pak Heru sekarang itu? Karena hujan. Ya, gitu Takbir itu wajib dibaca agak keras supaya terdengar oleh telinga kita sendiri. Ada yang lain? Tidak ada, Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina